Episode 41. Gemah suara masjid terdengar di mana-mana. Sepertinya sebentar lagi masuk waktu sholat subuh. Rangga membuka mata, melihat posisinya masih sama pada saat terakhir ia memejamkan mata. Seorang wanita cantik yang tidur dengan kepala menindih satu lengannya dan memeluk dirinya. Begitupun dengan dia yang membalas pelukan itu. Sepanjang malam mereka tertidur dengan saling memeluk. Rangga memperbaiki sedikit posisinya dengan melepaskan tangannya yang ditindih oleh istrinya. Ia mengamati wajah cantik istrinya. Sesekali ia mengelus-elus. Sesekali ia mengelus-elus rambut lembut istrinya. Tanpa ia sadari tangannya sudah sampai ke wajah istrinya dengan ibu jari yang meraba dengan lembut bibir tipis wanita cantik ini. Rasanya ia sangat ingin mencium bibir tipis dan merah ini, tapi ia tidak berani untuk melakukannya. Menatap ke bawah tampak separuh dada istrinya dan bagian paha istrinya karena baju tidur yang ia pakai hanya menutup sampai ke bagian paha. Walau di bawah cahaya lampu tidur, tetap saja kulit putih non mulus itu terpancar dengan seksi. Ada perasaan aneh pada diri Rangga yang melihat pemandangan seperti ini. Pertama kali dalam hidupnya, rasanya darahnya seperti mendidih. Hawa panas seperti keluar dari tubuhnya. Dia lelaki normal, jadi wajar saja ketika ia merasa hal demikian. Asea menggeliat sebentar, menggeser kepalanya semakin mendekat ke wajah Rangga dengan mata yang masih tertutup. Rangga bisa merasakan nafas istrinya itu. Bibir mereka hampir tidak berjarak lagi tanpa ia sadari. Ia menempelkan bibirnya yang sejak tadi ia tahan ke bibir tipis istrinya itu walau hanya sebentar. Ini ciuman pertama bagi dirinya. Ini pertama kalinya ia merasakan perasaan aneh ini. Ia tersenyum, kembali menatap wajah cantik itu. Asea kembali menggeliat pelan-pelan. Ia membuka matanya. Betapa terkejutnya ia melihat dirinya sedang memeluk suaminya dengan lingerie yang seksi dan tidak tertutup selimut. Segera ia menggeser tubuhnya ke belakang dan menarik selimut hingga ke leher. Ia sangat malu. Ia menyadari dirinya memang banyak gerak pada saat tidur hingga bisa sampai ke tubuh suaminya dan memeluk suaminya dengan erat. Tidak usah ditutup, aku sudah melihatnya, ucap Rangga meledek istrinya sembari turun dari tempat tidur, menyalakan lampu dan berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka dan mengambil wudhu. Ia keluar dari toilet memakai baju koko dan pecinya, melirik sebentar ke tempat tidur. Istrinya masih di sana dengan terpenutup seluruh tubuhnya. Jangan tidur seperti itu, kamu mau kehabisan nafas di dalam selimut itu, ucapnya tersenyum melihat tingkah malu istrinya. Aku ke masjid ya, sambungnya lagi. Jawab Asea singkat yang masih bersembunyi di bawah selimut. Rangga keluar dari masjid. Bapak Komandan, sapa salah satu rekan polisinya yang satu lorong dengannya di kompleks rumah dinas itu. Walau dirinya lebih tua dan sudah memiliki dua anak yang masih kecil-kecil, tapi jabatan Rangga masih tinggi darinya. Semua orang sudah bertemu Bapak Komandan di masjid kemarin, hanya dirinya yang baru melihat komandannya itu di masjid semenjak komandannya telah menikah. Kebetulan malamnya dia pulang larut jadi tidak bertemu Rangga di sholat maghrib dan isyah kemarin. Pak Sabto, Rangga membalas dengan menjabat tangan kepada rekannya tersebut. Mereka jalan bersama menuju rumah yang kebetulan searah. Oh iya, Bapak Komandan, nginap di sini? Tanyanya di sela-sela perjalanan pulang
Mereka kira-kira jaraknya hanya 50 meter antara rumah dan masjid. Iya Pak Sabto, mungkin sampai beberapa minggu ke depan, jawab Rangga. Hah? Jadi istri Bapak Komandan? Tanyanya heran. Maaf Komandan, kalau saya lancang, sambungnya lagi. Hehehe, santai saja Pak Sabto, dia juga ikut ke sini. Ada kok di rumah dinas ini. Pak Sabto semakin terkejut. Iya Pak, kenapa Pak Sabto? Heran begitu? Ucap Rangga tersenyum melihat raut wajah rekannya itu. Ya, heran saja sih Komandan. Masa istri Komandan yang hidupnya sangat mewah begitu ingin tinggal di rumah dinas yang tidak luas ini? Ucapnya terbata-bata. Maaf, kalau saya sangat lancang Komandan. Rangga kembali tertawa mendengar ucapan rekannya itu. Ya, itu sih resiko dia Pak. Siapa suruh ingin menikah denganku? Ucap Rangga tertawa yang dibalas tawa juga oleh rekannya itu. Bapak Komandan memang hebat. Tidak terasa mereka sudah sampai di depan rumah. Mampir dulu Pak Sabto, ucap Rangga sampai lebih dulu di rumahnya. Iya Komandan, terima kasih. Melanjutkan langkah ke rumahnya yang berjarak 2 rumah dari rumah komandannya. Rangga membuka pintu kamar, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu. Wanita cantik yang sudah sah menjadi istrinya itu ternyata tidak hanya pandai dalam bernyanyi, tapi juga pandai dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Diam berdiri di tempatnya terkesima dengan lantunan ayat suci dari wanita cantik di hadapannya. Asea yang sudah lepas dari tamu bulanannya hari ini sudah mulai sholat kembali. Menutup bacaan Al-Quran dan melepas mukenahnya, tampak rambutnya yang masih basah setelah keramas tadi. Ia tidak tahu kalau sejak tadi suaminya berdiri di belakangnya yang sudah kembali dari masjid. Suara Rangga mengagetkan. Asea, Mas, sudah kembali. Segera menghampiri suaminya dan mencium tangan suaminya. Sudah bisa sholat? Tanya Rangga. Asea menjawab tapi menundukkan kepala. Entah kenapa dia sangat malu menatap suaminya. Mungkin karena sikapnya semalam yang menjadikan suaminya sebagai guling, yang membuatnya tidur sangat nyaman. Berbalik ingin meletakkan kitab sucinya ke atas meja. Au! Lututnya mengabrak meja di depannya. Hei, kenapa? Rangga sontak lari dan mengusap lutut istrinya yang sakit. Gak usah mas, tidak apa-apa kok. Memegang tangan suaminya. Yakin tidak apa-apa? Tanya Rangga khawatir. Iya, tidak apa-apa. Aku pikir mejanya masih jauh. Ucapnya tersenyum salah tingkah. Ini salah mejanya. Kenapa dia di situ? Ucap Rangga memukul meja, bersikap membela istrinya. Tapi mas, Asea tidak melanjutkan ucapannya, menatap suaminya dan tertawa bersama. Ternyata bapak komandannya ini bisa ngelawak juga. Pukul 9 pagi, Rangga sudah kembali dari pasar terdekat. Menenteng beberapa bahan makanan yang kira-kira bisa sampai 3 hari ke depan. Sayur, ikan, dan lain sebagainya. Pasar yang hanya beroperasi di pagi hari saja. Selama lajangnya memang sudah terbiasa berbelanja seperti ini di pasar yang sama. Selain dekat, pasar ini juga sangat bersih. Tidak mengajak istrinya karena dia tahu kalau istrinya ikut hanya akan menyusahkan dirinya karena wanita yang dia nikahi bukanlah wanita sembarangan. Wanita yang memiliki banyak penggemar dari kalangan apa saja, jadi dia memilih berbelanja sendiri. Ayo masak, ucapnya dengan meletakkan bahan makanan di atas meja. Masak? Asea yang bingung melihat semua bahan benta yang ada di hadapannya. Iya, masak. Siang nanti kita akan makan. Apa kalau tidak masak? Tadi pagi kita hanya sarapan roti. Tapi mas, aku tidak tahu masak. Iya, tanpa kamu bilang, mas juga sudah tahu. Tersenyum kepada istrinya. Kita bisa masak bersama-sama. Aku juga tidak hebat dalam masak, tapi aku bisa sedikit. Sambungnya lagi.
Mereka mulai masak bersama. Asea memperhatikan suaminya yang membersihkan ikan gurame yang rencananya akan dimasak asam manis. Rangga menyuruh istrinya memotong sayur yang akan mereka buat sup. Asea terdiam menatap sayuran-sayuran itu. Rangga mengambil beberapa sayur dan memperlihatkan cara potongnya kepada istrinya. Mereka melakukan semuanya bersama-sama. Terkadang Rangga mengeluarkan candaan di sela-sela masaknya yang membuat Asea tertawa terbahak-bahak. Asea sangat bahagia sampai-sampai ia lupa kalau pernikahan ini yang dilakukan karena terpaksa. Semua masakan sudah terhidang dari aromanya sudah sangat menggoda. Kamu yang cicipi pertama, ini masakan pertamamu. Ayo, cobalah, ucap Rangga. Asea mengambil sendok pertama ia mencoba sup. Dia tersenyum kemudian mencoba ikan gurame asam manis. Ya ampun sayang, masakannya enak semua, ayo coba. Bahagia dengan hasil masakannya dan sangat bersemangat menyuapi suaminya. Duh, Rangga sangat terkejut. Pertama kali istrinya memanggil dengan sayang. Kedua, istrinya menyuapinya. Walau masih bingung, Rangga hanya ikut arus dan membuka mulut. Iya, enak, ucapnya yang masih heran tapi ada perasaan bahagia di lubuk hati terdalamnya. Wah, Mas Rangga hebat ya. Loh, yang masakan kamu, berarti kamu yang hebat, ucap Rangga. Iya, tapi kan Mas Rangga yang mengajariku, ucap Asea dengan raut wajah yang sangat bahagia. Rangga hanya tersenyum. Dia masih tidak percaya kalau istrinya memanggil dirinya dengan ucapan sayang. Walaupun mungkin itu tidak sengaja dari mulut Asea, tapi Rangga sangat bahagia. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.